kalian mungkin pernah diatur-atur ya sama pacar lah misalkan. Pacar kalian suka ngatur-ngatur, suka nyuruh-nyuruh. Kalau keinginannya itu tidak terpenuhi, dia akan ngambek, akan marah. Terus kalau kita bicara, dia nggak mau mendengarkan. Pokoknya segala sesuatu yang bersumber dari dirinya adalah sesuatu yang benar dan kita harus nurut. Nah, perilaku tersebut adalah perilaku orang yang bersikap otoriter. Nah, orang otoriter tadi sukanya itu mengatur. Terus merasa keputusan dirinya itu adalah yang paling benar. Dan dia tidak mau mendengarkan orang lain atau tidak demokratis. Nah, itu juga yang dialami oleh Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, di mana pada masa ini Presiden Soekarno sebagai pemimpin itu menjadi orang yang sangat otoriter. Nah, keputusannya itu adalah mutlak, sesuatu yang harus dijalankan. Terus juga tidak mau mendengarkan arahan-arahan dari pihak-pihak lain, bahkan DPR seperti itu. Pokoknya Indonesia mau diatur sesuai dengan keinginannya Soekarno. Terus akhirnya dia menyalahi aturan-aturan seperti aturan UUD 1945. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, nah mari kita simak penjelasan berikut. Setelah mencoba demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia itu banyak mengalami masalah dalam bidang politik seperti kemarin ya. Nah, itu ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet, terus pertikaian antar partai, dan masing-masing partai hanya mementingkan pihaknya sendiri. Nah, hal tersebut menyebabkan kondisi negara itu kacau di berbagai sektor, baik itu ekonomi, sosial, dan tadi politik. Nah, Indonesia akhirnya mengubah haluannya ke sistem pemerintahan yang baru, yaitu sistem demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksudkan agar seluruh keputusan itu berada pada tangan pemimpin, yaitu presiden. Nah, waktu itu adalah presidennya adalah Soekarno. Nah, masa demokrasi terpimpin itu dimulai sejak lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya antara lain adalah pembubaran konstituante atau badan yang membentuk undang-undang, terus tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Sementara 1945 dan memberlakukan lagi UUD 1945. Dan juga yang terakhir adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, namun pada periode ini kekuasaan presiden itu sangat tidak terbatas. Terus pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden itu sangat besar sehingga cenderung otoriter. Nah, akibatnya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan berikut ini adalah penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945 yang dilakukan oleh Presiden. Nah, yang pertama adalah pembentukan MPRS melalui penetapan Presiden nomor 2 garis miring 1959. Terus yang kedua adalah anggota MPRS itu ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Padahal yang namanya MPR itu dipilih dari hasil pemilu, kayak gitu kan? Itu kan sudah salah. Terus yang ketiga adalah Presiden membubarkan DPR hasil pemilu. Padahal kalau kalian pernah baca undang-undang bahwa Presiden itu sebagai lembaga eksekutif tidak bisa membubarkan DPR, yaitu lembaga legislatif. Alasannya karena DPR menolak RAPBN atau Rancangan Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Soekarno. Terus yang keempat, GBHN atau garis-garis besar haluan negara itu bersumber dari pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Nah, ini ditetapkan oleh tadi DPAS.
dan bukan ditetapkan oleh MPRS, lembaga yang harusnya berwenang. Terus yang paling parah adalah pengangkatan, yang kelima ini ya, pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, akhirnya kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin itu ada di tangan Presiden Soekarno, terus bagi TNI Angkatan Darat, dan juga PKI yang ada di sampingnya. Nah, terus pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri atau hubungan luar negeri Indonesia itu sangat condong ke blok timur atau blok Uni Soviet. Nah, itu juga sudah menyalahi karena Indonesia itu menganut politik bebas aktif. Tindakan pemerintah itu mengarah ke politik mercusuar. Apa itu sih politik mercusuar? Yaitu mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Pansos lah intinya itu kan. Menunjukkan bahwa Indonesia itu besar. Nah, pada masa demokrasi terpimpin juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama adalah peristiwa pembebasan Irian Barat, di mana sebenarnya sengketa Irian Barat antara Indonesia dan Belanda sudah lama dibahas, bahkan sejak KMB, dan selalu dibahas dalam forum-forum PBB, dan juga mendapat dukungan dari negara-negara konvensi Asia Afrika. Terus akhirnya masalah Irian Barat itu diselesaikan di New York. Nah, melalui perpera, yaitu penentuan pendapat rakyat, yaitu rakyat Papua itu dikasih pendapat mau ikut Indonesia atau Belanda, dan akhirnya rakyat Papua itu ikut Indonesia melalui perpera. Terus yang selanjutnya adalah peristiwa konfrontasi dengan Malaysia. Ini juga pernah dibahas ya waktu awal-awal kemarin. Nah, konfrontasi dengan Malaysia itu disebabkan terbentuknya negara federasi Malaysia yang terdiri dari Singapura, Brunei, Sarawak, dan juga Sabah yang didukung oleh Inggris. Nah, ini ditentang oleh Soekarno karena ini dinilai sebagai proyek dari Inggris, yaitu bentuk dari imperialisme baru yang akan memecah belah negara-negara di Asia Tenggara atau politik belah bambu. Kemelut antara Indonesia dan Malaysia ini ketika Malaysia itu menjadi anggota tidak tetap PBB. Nah, Indonesia nggak terima dan akhirnya Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi telah membawa pemerintahan itu jauh dari mekanisme yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kondisi ini diperburuk dengan merosotnya keadaan ekonomi negara sebagai akibat keadaan politik dan keamanan yang sudah sangat membahayakan keselamatan negara. Nah, jadi itu ya kondisi yang dialami Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, sangat mungkin sama saja kayak demokrasi liberal. Kondisi politik itu sangat panas. Nah, apalagi nanti di kubu pemerintah itu ada permusuhan antara Angkatan Darat dan PKI yang nantinya akan menimbulkan peristiwa yang namanya, yang pernah kita bahas adalah G30 SPKI, yang itu juga menjadi faktor akhirnya demokrasi terpimpin berakhir. Nah, demokrasi terpimpin itu nanti akan digantikan dengan masa yang baru bernama Orde Baru. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Nah, biasa ada pertanyaan untuk kalian. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan salah satu penyimpangan yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin. Oke, tetap semangat untuk kalian yang masih PJJ dan sampai jumpa.